Selamat siang, Bapak Agus Puji dan juga Ibu Rosyani, beserta teman-teman yang berada di Zoom maupun di live YouTube. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan soal mengenai praktika perhitungan pajak UMKM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Alvina Wahdatun Najwa, beserta teman-teman saya ada Alindia, Alicia, Vivi, Vika, Putri, dan Teresia. Lanjut ke langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama akan dibahas oleh Teresia. Silakan. Untuk soal pertama, hitunglah batasan peredaran bruto untuk menentukan bisa atau tidaknya menggunakan tarif UMKM. Yang pertama kita harus menghitung peredaran bruto toko pakaian sejumlah 5M, lalu dikurang dengan diskon, rabat atau retur sejumlah 200 juta, ditambah dengan harga pokok sejumlah 2M, lalu dikurang dengan biaya operasional toko pakaian sejumlah 1,5M, lalu ditambah dengan peredaran bruto sewa ruko sejumlah 100 juta, dikurang dengan biaya sewa ruko sejumlah 10 juta, lalu ditambah dengan laba penjualan 5 mobil box sejumlah 100 juta, sehingga menghasilkan 5.490 juta. Selanjutnya, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final 0,5% itu ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Oleh karena itu, peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar tidak menggunakan tarif UMKM. Selanjutnya soal nomor 2. Apakah pada tahun 2023 PT Perorangan ABC dapat menggunakan PPh UMKM? Jawabannya, PT ABC tidak dapat menggunakan PPh UMKM karena syarat batas peredaran bruto PPh UMKM adalah 4,8 miliar, sedangkan peredaran bruto PT ABC adalah 5.490 juta. Selanjutnya untuk nomor 3, hitung PPh pasal 4 ayat 2 UMKM yang masih harus disetor sendiri lagi tahun pajak 2023 untuk cabang Cimahi dan Cianjur. Omsetnya untuk cabang Cimahi yaitu 1 miliar dikali 0,5% sama dengan 5 juta, dan untuk Cianjur 2 miliar dikali 0,5% sama dengan 10 juta rupiah. Soal berikutnya, kapan batas akhir PT Perorangan ABC dapat menggunakan tarif PPh UMKM? Berdasarkan pasal 59 PP 55 tahun 2002, jangka waktu penggunaan tarif PPh final itu 0,5%, paling lama 7 tahun untuk WP orang pribadi. Sedangkan ketentuan paling lama 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, CV atau firma, badan usaha milik desa atau milik bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP badan perseroan terbatas. Oleh karena itu, batas akhir PT ABC Perorangan dapat menggunakan tarif PPh UMKM adalah 4 tahun setelah perusahaan berdiri, yaitu 2023. Yang kelima yaitu hitung PPh kurang bayar pasal 29 untuk tahun pajak 2023 dengan menyusun kertas kerja. Yang pertama di sini ada PPh pusat yaitu senilai 4 miliar 500 juta dikali 0,5% yaitu sama dengan 22 juta 500. Adapun PPh cabang dalam negeri yang pertama itu dari Cimahi senilai 1 miliar dikali 0,5% sama dengan 5 juta. Yang kedua dari Soreang yaitu 1,5 miliar dikali 0,5% sama dengan 7.500.000, dan yang ketiga yaitu Cianjur dengan 2 miliar dikali 0,5% sama dengan 10 juta.
dengan total semuanya yaitu 22.500.000. Kemudian ada selisih antara PPh pusat dan cabang adalah Rp0. Soal selanjutnya adalah hitung PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2024 jika ada. Jawabannya adalah pada soal ini tidak terdapat PPh pasal 25 karena PPh pasal 25 bukan merupakan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Selanjutnya, susunlah daftar penyusutan termasuk nilai sisa buku fiskal dan nilai penyusutan tahun 2023 serta akuntansi mengikuti ketentuan perpajakan. Yang pertama ada penyusutan peralatan, yaitu 50 juta dibagi 36 bulan sama dengan 1.388 sekian. Lalu untuk kendaraan sendiri 250 juta dibagi 12 bulan sama dengan 20.833 sekian. Lalu untuk toko sendiri yaitu 700 juta dibagi 36 bulan sama dengan 19.444 sekian. Lalu untuk toko yang disewa yaitu 2 miliar dibagi 2 bulan yaitu hasilnya 1 miliar. Lalu untuk nomor 8, KPP tempat pelaporan SPT tahunan PPh Badan berada di mana dan kapan batas akhir penyetoran dan pelaporannya. Batas waktu bayar dan lapor SPT tahunan Badan. Yang pertama, lapor SPT tahunan Badan itu untuk keterangannya tahun pajak atau dalam jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Batas waktunya paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 30 April. Yang kedua, bayar pajak tahunan Badan. Pajak terutang kurang bayar berdasarkan SPT tahunan PPh Badan. Batas waktunya harus dibayar sebelum lapor SPT tahunan PPh Badan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan.